Halo semuanya, gue Mikael dari Gadgetapa dan di video kali ini gue pengen berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Oppo, yaitu Oppo R17 Pro. Di awal tahun 2019 ini, Oppo meresmikan perangkat terbarunya, yaitu Oppo R17 Pro. Dan ini menandakan kembalinya perangkat seri R dari Oppo ke Indonesia. Pertama kali melihat tampilan dari si Oppo R17 Pro ini, gue rasa semua orang mungkin bakalan tertarik karena warnanya yang cukup nyeleneh. Dengan gradasi warna ungu ke biru muda dari kiri ke kanan yang bisa berubah warna tergantung sudut pantulan cahayanya. Pemilihan warna gradasi ini memang sedang populer, tapi nggak cuma itu. Oppo memberikan sentuhan matte di bodi belakangnya ini. Satu hal kecil yang mungkin nggak begitu disadari banyak orang adalah pantulan cahaya di bodi belakangnya ini selalu membentuk huruf S. Entah kenapa bisa begitu. Saat pertama kali memegang HP ini, kesannya tuh, ini HP tuh licin banget ya. Hampir beberapa kali ini terlepas dari genggaman saya, saking licinnya. Dan HP ini ternyata memiliki lapisan Gorilla Glass 6 di bagian depan dan belakangnya. Yap, di bagian belakang ini adalah lapisan Gorilla Glass 6 yang agak mengagetkan karena menurut gue ini sama sekali nggak menyerupai kaca ya. Dan ada lengkungan di sisi bagian belakangnya ini untuk menambah kenyamanannya di tangan. Pada bagian depannya ada layar AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi Full HD+ dengan water drop notch yang diperkenalkan pada seri Oppo F9. Layar ini juga sudah ada screen protector bawaan pada paket penjualan. Pada bagian water drop notch-nya ini disematkan kamera depan beresolusi 25MP f2.0 untuk mengambil foto selfie serta beberapa sensor lainnya. Pada bagian kanannya itu terdapat tombol power. Pada bagian kirinya terdapat volume rocker. Pada bagian bawahnya ada lubang keluaran speaker, mikrofon, USB Type-C, serta SIM card tray dengan konfigurasi hybrid 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card dan 1 nano SD. Pada bagian atasnya hanya ada satu lubang mikrofon. Pada bagian belakang ada konfigurasi 3 kamera yang disusun secara vertikal, LED flash, serta logonya Oppo. Kamera pertama memiliki resolusi 12MP dengan dual aperture f1.5 dan f2.4 yang bisa berubah sesuai kondisi cahaya. Kamera kedua beresolusi 20MP f2.6 serta adanya kamera TOF 3D. Berasa ada yang hilang dari HP ini? Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sadar kalau di sini sudah nggak ada fingerprint scanner fisik. HP ini sudah menggunakan under display fingerprint scanner. Selain untuk menambah cantik estetikanya, penempatan fingerprint scanner di bagian depan ini lebih nyaman dijangkau oleh tangan. Selain hilangnya fingerprint scanner secara fisik, HP ini juga sudah menghilangkan jack 3,5 mm. Sehingga untuk mendengarkan suara melalui earset, Anda harus memiliki konverter dari jack 3,5 mm ke USB Type-C. Atau setidaknya menggunakan earset USB Type-C bawaan dari Oppo yang ada di paket penjualan. Oppo R17 Pro ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 710. Dan ini adalah ponsel pertama yang menggunakan chipset jenis ini di Indonesia. HP ini juga sudah dibekali oleh RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB. Dengan penyimpanan internal sebesar ini, gue rasa memory card itu untuk sementara belum dibutuhkan ya. Di sini juga ada satu fitur yang cukup membantu buat gue. Karena gue adalah salah satu pengguna bus Transjakarta. Maka fitur NFC yang ada di HP ini cukup membantu, karena dengan adanya fitur ini, gue bisa mengecek berapa saldo yang tersisa di flash gue atau di e-money gue. Salah satu fitur yang diangkat di ponsel ini adalah hasil kameranya yang diklaim bisa mengambil foto-foto yang bagus dalam kondisi kurang cahaya. Ini berkat adanya bukaan besar f1.5 dan night mode yang sudah dimodif sedemikian rupa oleh Oppo agar bisa menghasilkan foto yang bagus. Beginilah hasil foto-fotonya. Selain berfoto-foto ria, ponsel ini juga ternyata asik untuk digunakan ngevlog. Berikut contoh hasil video dari kamera depan dan kamera belakang ponsel ini. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya Oppo R17 Pro yang bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30fps. Dan ya, seperti inilah hasilnya. Kita coba lihat ya. Bisa menjaga warna dengan cukup baik, bisa juga oke. Ya, sayang mataharinya udah nggak ada ya mataharinya ya. Ini wah, mukanya masih kelihatan bagus, nice. Dan nanti kita lihat stabil atau enggak hasilnya, soalnya cukup ada cropping. Tangan gue ini ada mentok, nggak bisa lebih panjang lagi, kecuali tangan gue tiba-tiba memanjang kayak Dalsim. Tapi ya inilah hasil rekaman kamera depannya. Kita coba kamera belakangnya.
Oke, dan inilah hasil rekaman dari kamera belakang Oppo R17 Pro yang bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Seperti ini hasilnya. Nice. Dan kita lihat nih ada stabilizernya atau enggak. Kalau dari sini sih gue tuh cukup bergoyang-goyang jalannya. Lihat nanti jadinya seperti apa di komputer. Ya, inilah hasil rekaman dari kamera belakangnya Oppo R17 Pro. Silahkan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bagian bawah. Oke. Memiliki baterai sebesar 3700 mAh, Oppo R17 Pro ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu ponsel ini menggunakan dua buah baterai sebesar 1800 mAh yang diberikan teknologi charging super cepat yang diberi nama itu Super VOOC. Dengan Super VOOC, kamu bisa mengisi baterai ponsel ini dari 0% hingga 100% dalam waktu sekitar 30-40 menit saja. Ini adalah teknologi yang sama yang dipakai di Oppo Find X Lamborghini. Sampai saat video ini dibuat, teknologi Super VOOC Charge ini adalah teknologi pengisian baterai yang paling cepat. Keren kan? Isi baterainya itu cuma sekitar setengah jaman dan kamu bisa memakai ponsel ini sekitar 1,5 harian sampai harus diisi ulang lagi. Untuk performanya, skor Antutunya mencapai nilai hingga 156 ribuan. Saat digunakan untuk bermain PUBG, grafisnya disarankan di high dan frame rate-nya juga di high. Kenyamanan bermain game di ponsel ini juga ditambah dengan adanya game space yang memungkinkan kamu untuk ngeblok notifikasi hingga telepon. Bahkan ada smart sidebar yang bisa membantu kamu membalas pesan-pesan penting. Jadi pengalaman bermain game kamu bisa lebih maksimal. Bang, kalau dipakein tempered glass, fingerprint scannernya itu berfungsi nggak tuh? Dalam paket penjualan, ponsel ini sudah ditempeli oleh tempered glass bawaan. Dan selama ini saya gunakan fingerprint scannernya itu bekerja dengan baik. Selain fingerprint scanner, HP ini juga sudah memiliki teknologi face unlock yang seperti biasa, sangat cepat. Menggunakan ColorOS 5.2 di atas Android 8.1, ponsel ini memiliki smart sidebar. Yang sayangnya ketika menggunakan jelly case bawaan, malah bikin smart sidebar ini sedikit susah diakses. Apabila kamu sangat menggunakan smart sidebar ini, disarankan untuk nggak pakai casingnya. Tapi hati-hati jatuh ya, soalnya licin banget. Secara overall, Oppo R17 Pro adalah ponsel yang cukup baik. Memiliki keunggulan mode pengambilan foto di malam hari yang cukup baik, asik buat dipakai vlogging, chipset yang mumpuni, serta desainnya yang cantik adalah nilai jual dari si Oppo R17 Pro ini. Sayang aja, untuk penempatan lubang loudspeakernya ini bakalan sering ketutupan oleh tangan. Untuk fotonya, saat mode expert, kita juga nggak bisa memilih hendak menggunakan diafragma berapa. Dan hilangnya jack 3,5 mm itu cukup disayangkan, karena akan cukup menyulitkan menyambungkan mic eksternal ke ponsel ini. Karena nggak adanya converter dari jack 3,5 mm ke Type-C dalam paket penjualan. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan klik like bila kamu suka video ini atau klik dislike bila kamu nggak suka video ini. Gue Mikal dari Gadget Apa undur diri. And as always, have a nice day. Dah.